Menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, kepadatan arus balik penumpang mencapai puncaknya di Stasiun Tugu, Yogyakarta pada Minggu 6 April 2025. Sebagian besar penumpang ini hendak menuju ke sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ribuan penumpang kereta api jarak jauh kembali memadati Stasiun Tugu, Yogyakarta pada Minggu 6 April 2025. Dari data Daob 6 Yogyakarta, sejak tanggal 2 hingga 6 April 2025, jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Yogyakarta mencapai 59.000 penumpang. Daob 6 Yogyakarta menyebut puncak arus balik penumpang telah terjadi sejak Sabtu kemarin yang mencapai 11.000 penumpang dan untuk seluruh stasiun mencapai 29.000 lebih penumpang. Pada hari ini, keberangkatan penumpang dari Stasiun Tugu Yogyakarta diprediksi mencapai lebih dari 11.000 penumpang, sedangkan untuk seluruh wilayah Daob 6 Yogyakarta menembus 30.000 penumpang. Kalau stasiun Yogyakarta masih ramai, tidak kalah juga dengan di Parepare. Ribuan penumpang berdesak-desakan di depan terminal masuk pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, dalam video ini terlihat para penumpang yang berebut untuk masuk lebih awal agar bisa mendapatkan tempat yang nyaman di atas kapal begitu. Karena pelabuhan Parepare ini juga dari kemarin masih terus ya ramai oleh para pemudik ataupun masyarakat yang ingin balik ke kampung, ke Jakarta atau ke kota masing-masing begitu. Ini khususnya para penumpang yang mengambil kelas ekonomi pastinya juga saling berdesak-desakan begitu ya untuk mendapatkan posisi yang nyaman begitu kalau dibilang di atas kapal. Kalau di Parepare, Sulawesi Selatan ini rata-rata tuh arus baliknya dari Kalimantan, Philip. Kalimantan, NTT, daerah-daerah tengah dan timur begitu, yang bekerja di Sulawesi Selatan. Nah, biasanya itu tempat tujuannya mereka mengarah ke seperti ke Tarakan, Nunukan, Kalimantan Utara, dan Balikpapan, serta Samarinda dan Kalimantan Timur. Iya. Kita masih akan memantau ya bagaimana arus balik pagi ini. Kita akan menyapa rekan Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, dan rekan Agam Rizky dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertama kita akan ke Agung Prasetyo terlebih dahulu. Selamat pagi Agung, bagaimana pagi ini di Gerbang Tol Cikampek Utama? Apakah sudah tidak terjadi lagi kepadatan seperti kemarin? Ya, selamat pagi Andi Kumala, Philip, juga pemirsa. Di hari terakhir libur panjang Lebaran atau di H+7 Lebaran, memang pada pagi hari ini kendaraan dari arah Jakarta, maksud kami dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta, ada penurunan dibandingkan dengan hari kemarin. Tetapi memang kendaraan yang dari arah Palimanan atau dari ruas tol Trans Jawa masih terlihat memadati menuju ke gerbang tol Cikampek Utama karena memang masih tingginya volume kendaraan dari arah tol Trans Jawa. Dan memang sebelum gerbang tol Cikampek Utama atau sebelum gardu transaksi terlihat adanya antrian ataupun kepadatan kendaraan menuju ke gardu transaksi, dan ini juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi atau bus antar kota dan antar provinsi yang membawa para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Selepas gerbang tol Cikampek Utama memang tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan. Kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam, dan rekayasa lalu lintas yang masih diterapkan di tol Jakarta Cikampek hingga saat ini yaitu kontraflow, yang mana kontraflow sendiri diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikatama sampai kilometer 47 Karawang Barat. Adapun untuk lajur kontraflow diberlakukan 2 lajur, di mana ini untuk
mengantisipasi adanya penumpukan ataupun kepadatan yang terjadi di gerbang, maksud kami di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang kalau melihat data dari Jasa Marga, kendaraan yang sudah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek pada hari kemarin hingga pukul 5 pagi tadi tercatat ada 120.000 lebih kendaraan yang sudah kembali, sedangkan di hari kemarin pada puncak arus balik pertama tercatat ada sekitar 123.142 kendaraan, dan angka ini ada penurunan dibandingkan dengan hari kemarin. Selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa untuk memperlancar di transaksi ataupun kepadatan, mengurai kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama. Jasa Marga membuka 30 gardu transaksi menuju ke arah Jakarta, sedangkan kendaraan yang menuju ke arah Cikampek masih dapat melintas yang menggunakan 4 gardu transaksi. Kemudian selain itu juga dapat kami informasikan rekayasa lalu lintas yang masih diterapkan di ruas tol Trans Jawa, yang mana hingga saat ini Korlantas Polri bersama Jasa Marga masih menerapkan sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Agung Prasetyo atas laporannya langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergeser ke jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Agam Rizky yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana. Agam, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa, untuk saat ini di 7 hari usai Hari Raya Idul Fitri, situasi arus lalu lintas di sekitar lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat memang terpantau sudah cukup ramai lancar. Bahkan beberapa kali kami melihat cenderung sepi di berbagai ruas jalan di sekitar lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun pada beberapa waktu lalu, ini khususnya pada kemarin sore hingga malam hari, terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung. Dan peningkatan jumlah volume kendaraan ini memang disebabkan oleh adanya penumpukan kendaraan di Jalan Ciawi Tasikmalaya yang akan melanjutkan perjalanannya menuju Gentong. Alhasil Polres Tasikmalaya Kota kemarin ini menerapkan sebanyak 3 kali one way. Ini berlaku sepanjang 10 km, sistem one way tersebut diberlakukan. Namun untuk saat ini arus lalu lintas sekitar lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat kami memantau cukup ramai lancar. Adapun untuk jumlah volume kendaraan yang telah melewati jalur sekitar lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini adalah berkisar lebih dari 70.000 kendaraan, dan sebagian besar memang didominasi oleh pengendara yang akan melanjutkan perjalanannya dari Tasikmalaya menuju ke Bandung dengan jumlah lebih dari 48.000, dan sisanya ini sebanyak 21.000 pengendara yang akan melanjutkan perjalanannya dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Dan di lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini memang terdapat beberapa tempat yang merupakan titik puncak kemacetan, yaitu antara lain adalah Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 4 Panyusuan. Ketiga tempat ini merupakan wilayah bertemunya berbagai tempat dan menimbulkan peningkatan atau kelonjakan jumlah volume kendaraan di waktu-waktu tertentu. Dan hingga saat ini Polres Tasikmalaya Kota juga masih terus menjaga untuk tetap menerapkan situasi arus secara one way ini dengan waktu-waktu yang memang masih belum tentu ditentukan, karena mengingat untuk puncak arus balik di sekitar lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini berlangsung sejak kemarin tanggal 6 April hingga esok hari 8 April 2025. Kemudian Philip dan juga pemirsa, selain dari sistem one way yang diberlakukan oleh pihak kepolisian di sekitar lingkar Gentong ini, penyebab daripada peningkatan jumlah volume kendaraan ini disebabkan karena cuaca hujan yang mengguyur di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Untuk sementara demikian, Philip dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih Agam Rizky dari arteri Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, dan sebelumnya juga ada Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh